Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat 21 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24. Imamat 21 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu baik, begitu indah yang telah Kau berikan bagi kami. Malam hari ini bersama-sama kami ingin membaca dan merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga setiap bagian firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berilah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Diajak berdiri. Imamat 21 ayat 16 hingga ayatnya yang 24 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau orang kerdil badannya, atau yang bulat atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan Maha Kudus maupun persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya yang bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada hari Minggu kita membaca tentang penabisan iman Harun dan anak-anaknya, maka pada hari ini firman Tuhan berbicara tentang cara atau gaya hidup seorang imam. Imam bukanlah jabatan sembarangan di mata dan bidang kerohanian orang Israel. Seorang imam bertugas sebagai penyambung lidah Tuhan antara Tuhan dan manusia. Maka imam dituntut untuk hidup kudus. Kekudusan hidup seorang imam bukan hanya ditandai dengan rajin berdoa dan mengadakan ritual kepribadian sesuai dengan aturan yang berlaku, melainkan kekudusan seorang imam juga dilihat dari penampilan jasmani atau fisik imam itu sendiri. Jabatan seorang imam, apalagi sebagai imam besar, adalah jabatan yang
sangat terhormat. Akan tetapi, jabatan yang terhormat itu diiringi dengan tuntutan yang lebih tinggi daripada tuntutan rakyat biasa. Tingginya tuntutan Allah terhadap seorang imam terlihat dari peraturan yang kita bisa baca pada teks sebelumnya atau pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu seperti peraturan menyangkut jenazah. Pada masa itu, bila ada seorang yang meninggal, apabila orang yang mendekati atau menyentuh jenazah tersebut akan menjadi najis. Oleh karena itu, seorang imam tidak boleh mengurus orang mati, kecuali bila yang meninggal itu adalah sanak saudaranya seperti orang tuanya, saudaranya laki-laki, atau saudara yang perempuan tetapi yang belum menikah. Dan dalam Imamat 21 ini juga disebutkan, seorang imam tidak boleh mengundulkan kepalanya, tidak boleh mencukur tepi janggutnya, dan mentato tubuhnya. Seorang imam tidak boleh kawin dengan perempuan sembarangan, yang artinya seorang imam ini tidak boleh kawin dengan seorang pelacur atau seorang yang sudah hilang kesuciannya, seperti wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Dan seorang imam yang sudah diurapi tidak boleh menggerai rambutnya dan memakai pakaian sembarangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengkhotbahkan Imamat 21 ayat 16 hingga 24 ini tidaklah mudah. Bagaimana tidak? Tuhan membuat aturan yang begitu ketat tentang seorang imam. Saya sendiri bertanya-tanya, mengapa Tuhan membuat kualifikasi bagi para imam yang seolah mengeksklusifkan atau menyingkirkan orang-orang tertentu yang dalam pembacaan kita pada malam hari ini disebut bercacat. Seorang imam diminta untuk tidak berpenampilan sembarangan. Namun di sisi lain, penampilan fisik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seorang imam tidak boleh cacat fisiknya. Karena orang yang bercacat fisiknya bukan saja tidak boleh menjadi imam, melainkan juga tidak diperkenankan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Aturan yang ketat terdapat pada dalam perikop bacaan kita, yaitu kekurangan tubuh. Dalam Alkitab dikatakan cacat. Perlu kita ketahui, larangan-larangan ini dilandaskan pada kepercayaan orang Ibrani bahwa sifat rohani manusia tercermin dalam kondisi jasmaniahnya. Hanya orang sempurna secara jasmani dapat dianggap memiliki kekudusan yang layak untuk melaksanakan tugas sebagai imam. Setelah Harun dinyatakan sebagai imam, maka status keimanannya itu tidak hanya mengikat dirinya, melainkan juga keturunan-keturunannya. Maksudnya agar supaya mereka mempersembahkan seluruh jiwa, hati dan tubuh mereka demi kemuliaan Allah. Sekalipun perihal kecacatan menghalangi seorang yang datang mendekat untuk memberikan persembahan kepada Allah, seperti yang disebutkan pada ayat 17 dan ayat 21. Setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya.
Kalimat ini memang terasa kontroversial. Kalau dilihat sepintas, maka begitu merendahkan kaum berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas. Seakan-akan orang yang bercacat tidak layak di hadapan Tuhan. Namun penegasan firman Tuhan dapat kita lihat atau kita baca pada ayat 23. Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan yang menguduskan mereka," seolah menjadi jawaban jika Tuhan yang Maha Kudus menghendakinya, maka Ia pun dapat menguduskan dan melayakkan mereka semua. Yang dari sudut peraturan imam yang dikatakan tidak layak untuk menjadi umat kepunyaannya, jika Tuhan menguduskan, maka siapapun umat Tuhan dalam kondisi apapun dapat mempersembahkan korban yang memuliakan Tuhan. Pada zaman itu Tuhan menginginkan kesempurnaan dalam melayani Dia. Orang yang akan mempersembahkan korban bakaran kepadanya haruslah orang yang tidak bercacat, baik luar maupun dalam. Tetapi Tuhan mengizinkan orang-orang bercacat atau tidak sempurna ini untuk memakan makanan Allah atau persembahan-persembahan kudus, karena Tuhan juga telah menguduskan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman Perjanjian Lama, jangankan menghadap kehadirat Allah untuk memberikan persembahan korban bakaran saja, tidak semua orang dapat melakukannya. Hanya orang pilihan atau para imam yang menjaga hidupnya tetap kudus yang layak datang kepada Allah atau masuk ke ruang maha suci. Sedangkan setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Dan saat ini oleh Kristuslah kita dilayakkan datang kepada Allah. Kristus telah membuka suatu dasar baru untuk suatu hubungan dengan Allah. Itu bisa kita lihat atau kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Dan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membukakan jalan yang baru. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus berusaha hidup kudus, cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, bukan jemaat yang cacat rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini jabatan imam sudah tidak ada lagi. Sekalipun demikian, orang yang ingin melayani Allah harus menjaga kesuciannya, kesucian hidupnya, agar bisa melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya tanpa terhalang. Rasul Paulus mengatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang dipandang jahat, dia tidak akan dipandang oleh tuannya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang mulia
dia akan dipandang oleh tuannya. Banyak hal yang menyangkut pekerjaan Tuhan yang bisa dikerjakan oleh orang percaya. Akan tetapi, bila seorang percaya tidak menjaga kehidupannya, ia tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan besar untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mau menjelaskan kepada kita, Tuhan ingin kesempurnaan dalam melayani Dia. Sempurna bukan saja dalam penampilan fisik, tetapi juga rohani. Tuhan sangat mengutamakan kekudusan bagi siapa saja yang Ia pilih dan pakai untuk melayani. Kekudusan dituntut oleh Tuhan bukan saja menyangkut urusan keagamaan, tetapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari. Bukan hanya rajin ke gereja, berdoa, berpuasa, dan memberi persembahan, tetapi juga soal perilaku dan sikap hidup. Ingatlah bahwa Allah telah menguduskan kita, maka kita semua layak untuk datang beribadah kepadanya. Apalagi dengan membawa hati yang tulus, kerendahan hati menghadap Allah, serta motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Marilah kita semakin mengimani bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib telah membuka mata kita untuk meninggalkan kebiasaan lama yang masih suka memandang orang dari status, jabatan, dari rupa, dan dari kekurangan orang lain. Mari kita memandang orang lain sebagai sesama manusia yang sudah dikuduskan Allah yang wajib kita kasihi. Kita rangkul sekalipun dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Kita ini semua anak-anaknya yang bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Karena kekudusan Allah bersifat merangkul dan menyembuhkan. Siapapun termasuk para penyandang disabilitas. Tidak ada yang ditolak menjadi umat Tuhan. Karena semua orang diciptakan unik dan khas, serta layak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita semua adalah umat Tuhan, Allah yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan maksud dan tujuan agar kita bisa menjalankan misi Allah, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu, di tengah realitas kehidupan, mungkin kita menjumpai mereka yang adalah kaum disabilitas, maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan untuk memiliki sikap empati, saling memperhatikan dan saling mendukung. Seperti Allah merangkul mereka, kita pun diminta untuk bisa merangkul mereka dalam berbagai cara. Karena inilah merupakan sebuah kewajiban kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sesungguhnya di balik itu, semua Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan akan memberkatinya. Amin. Kita tiba pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya
Kau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan tadi. Biarlah firman tersebut tidak lalu begitu saja, tapi dapat kami pakai dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari, dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat selalu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah kami selalu hidup dalam ketaatan perintah-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keberadaan gereja kami. Pakailah gereja-Mu ini sebagai alat yang ampuh di tangan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, agar lewat kehidupan gereja Tuhan ini, banyak jiwa yang datang menyembah Engkau. Tuhan memberkati ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Syanadael Hehanusa. Tuhan memampukan dia dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Tuhan juga memberkati seluruh presbiter, karyawan gereja, ke-6 unsur Pelkat, serta komisi-komisi yang ada. Biarlah kami semua dapat terus bekerja di ladang-Mu ya Tuhan, untuk dapat terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi bangsa kami dari berbagai bencana, kekacauan, agar kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga pelosok, agar apa yang mereka kerjakan dalam mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan negara ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam waktu dekat ini akan diadakan pemilihan pemimpin daerah. Kami memohon tuntunan-Mu agar supaya pemilihan nanti dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong memberkati setiap kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat melewati pergumulan ini. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun, pernikahan, dan kelahiran. Tuhan memberkati mereka dan mengajarkan mereka untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat dan kebaikan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah dan menolong mereka, memberkati setiap obat-obatan yang mereka pakai. Tuhan memberikan kekuatan iman dan pengharapan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang semuanya berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai setiap kami, dan memampukan kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya memberkati hidup kami, dan Tuhan mendengar dan mengabulkan segala doa kami yang kami bawa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.